Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Sapitri dari Prodi Perbankan Syariah, kelas B, semester 2. Di sini saya akan melengkapi tugas ujian akhir semester, mata kuliah Fikih Muamalah, dosen pembimbing Ibu Fitri Faijah, MH. Di sini saya akan membahas materi yang pertama. Apa itu mujaroah? Pengertian mujaroah. Mujaroah berasal dari bahasa Arab yang berarti menumbuhkan. Secara istilah, para ulama fikih mendefinisikan sebagai berikut. 1. Ulama Malikiyah berpendapat mujaroah adalah bersekutu dalam akad. 2. Ulama Hanabilah berpendapat bahwa pemilik tanah menyerahkan tanahnya kepada orang lain untuk ditanami dan yang bekerja diberi bibit. Yang ketiga, Syekh Ibrahim Al-Bajuri berpendapat bahwa mujaroah adalah pekerja mengelola sawah dengan sebagian apa yang dihasilkan darinya dan modal dari pemilik tanah. Dasar hukum mujaroah. Dasar hukum yang digunakan para ulama dalam menetapkan hukum mujaroah adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Abbas radhiyallahu anhu. Artinya, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW menyatakan bahwa beliau tidak mengharamkan bermujaroah. Bahkan beliau menyuruhnya supaya yang sebagian menyayangi sebagian yang lain. Dengan katanya, barang siapa yang memiliki tanah, maka hendaklah ditanaminya atau diberikan faedahnya kepada saudaranya. Bila ia tidak mau, maka boleh ditahan saja tanah itu. Rukun dan sifat mujaroah. 1. Ulama Hanabilah berpendapat rukun mujaroah yaitu ijab dan kabul. Boleh dilakukan dengan lafal apa saja yang menunjukkan adanya ijab dan kabul. Bahkan mujaroah sah dilafalkan dengan ijarah. Kedua, ulama Hanafiyah berpendapat rukun mujaroah ada 4, yaitu tanah, perbuatan pekerja, modal, dan alat-alat untuk menanam. Syarat-syarat mujaroah. Syarat-syarat mujaroah ada 6. 1. Syarat yang berkaitan dengan orang yang melakukan akad harus balik dan berakal, agar mereka dapat bertindak atas nama hukum. 2. Syarat yang berkaitan dengan benih yang akan ditanam harus jelas dan menghasilkan. 3. Syarat yang berkaitan dengan lahan pertanian. 4. Syarat yang berkaitan dengan hasil. 5. Syarat yang berkaitan dengan waktu pun harus jelas di dalam akad. 6. Syarat yang berhubungan dengan alat-alat mujaroah. Hikmah mujaroah. Ada beberapa hikmah mujaroah, diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Terwujudnya kerjasama antara pemilik tanah dengan penggarap. 2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 3. Tertanggulanginya kemiskinan. 4. Terbukanya lapangan pekerjaan, terutama bagi petani yang memiliki kemampuan bertani, tetapi tidak memiliki tanah garapan. Itulah materi tentang mujaroah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi kedua tentang musaqah. Yuk, langsung aja. Apa itu musaqah? Pengertian musaqah. Musaqah berasal dari kata al-saqah, yaitu seseorang yang bekerja mengurus pohon anggur, tamar, atau lainnya, supaya mendatangkan kemaslahatan dan mendapatkan bagian tertentu dari hasil yang diurus sebagai imbalannya. Secara istilah, musaqah adalah mempekerjakan manusia untuk mengurus pohon dengan menyiram dan memeliharanya, serta hasil yang direzekikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari pohon itu untuk mereka berdua, pendapat Syekh Syihab ad-Din Al-Qalyubi dan Syekh Umarah. Menurut terminologi, musaqah adalah akad untuk pemeliharaan tanaman atau pertanian dan yang lainnya dengan syarat-syarat tertentu. Menurut Malikiyah, al-musaqah ialah sesuatu yang tumbuh di tanah. Dasar hukum musaqah. Dasar hukumnya dalam hadis Nabi SAW
riwayat Imam Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya memberikan tanah Khaybar dengan separuh dari penghasilan, baik buah-buahan maupun pertanian atau tanaman. Pada riwayat lain dinyatakan bahwa Rasulullah SAW menyerahkan tanah Khaybar itu kepada Yahudi untuk diolah dan modal dari hartanya, penghasilan separuhnya untuk Nabi SAW. Rukun Musaqah. Rukun Musaqah meliputi beberapa hal yaitu sebagai berikut. 1. Antara pemilik kebun dan tukang kebun atau penggarap hendaknya orang yang sama-sama berhak bertasarruf atau membelanjakan harta keduanya. 2. Kebun dan semua pohon yang berbuah boleh ditarokan atau bagi hasil, baik yang berbuah tahunan atau 1 kali dalam 1 tahun, maupun yang berbuah hanya 1 kali kemudian mati, seperti jagung dan padi. Syarat-syarat musaqah. Pertama, ahli dalam akad. Kedua, menjelaskan bagian penggarap. Ketiga, membebaskan pemilik dari pohon. Keempat, hasil dari pohon dibagi 2 antara pihak-pihak yang melangsungkan akad sampai batas akhir, yakni menyeluruh sampai akhir. Tidak diisyaratkan untuk menjelaskan mengenai jenis benih, pemilik benih, kelayakan kebun, serta ketetapan waktu. Ada hikmah yang dapat diambil dari musaqah. Apa ya hikmah musaqah? Hikmah musaqah yaitu memberi kesempatan pada orang lain untuk bekerja dan menikmati hasil kerjanya, sesuai dengan yang dikerjakan. Sementara itu, pemilik kebun atau tanah garapan memberikan kesempatan kerja dan meringankan kerja bagi dirinya. Itulah materi tentang musaqah. Selanjutnya, saya akan memberitahu apa perbedaan antara mujaroah dan musaqah. Perbedaan antara mujaroah dan musaqah yaitu mujaroah adalah kerjasama antara pemilik tanah dan penggarap tanah dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama, tetapi pada umumnya dibagi 2 atau dibagi sama untuk pemilik tanah dan penggarap tanah. Bibit yang ditanam dari orang yang memiliki tanah, bukan dari penggarap. Sedangkan musaqah adalah kerjasama atau syirkah antara pemilik pohon dan pemeliharaan pohon dengan perjanjian bagi hasil atau production sharing yang jumlahnya diatur menurut kesepakatan bersama. Misalnya dibagi sama atau 2/3 untuk pemilik pohon dan 1/3 untuk pemelihara pohon. Jadi, dapat disimpulkan materi tentang mujaroah dan musaqah yaitu mujaroah adalah mengerjakan tanah atau orang lain, seperti sawah atau ladang, dengan imbalan sebagian hasilnya 1/2, 1/3, atau 1/4, sedangkan biaya pengerjaan dan benihnya ditanggung oleh pemilik tanah. Musaqah adalah penyerahan pohon tertentu kepada orang yang menyiramnya dan menjanjikannya. Bila sampai buah pohon masak, dia akan diberi imbalan buah dalam jumlah tertentu. Diisyaratkan dalam mujaroah dan musaqah ini ditentukan kadar bagian pekerja atau bagian pemilik tanah atau buah dan hendaknya bagian tersebut adalah hasil yang diperoleh dari tanah atau buah tersebut seperti 1/3, 1/4, atau lebih dari hasilnya. Hukum dari mujaroah dan musaqah ada yang bersifat sahih yaitu akad dari muamalah tersebut sesuai dengan ketentuan syara dan ada yang bersifat fasid atau rusak yaitu akad yang tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan syara. Pertanyaan kasus. 1. Jika ada seorang pemilik tanah yang ingin menggarap tanah miliknya sendiri, tetapi tanah itu tidak memiliki unsur-unsur yang jelas, apakah diperbolehkan dalam mujaroah? 2. Jika ada seorang pemilik kebun menanami tanamannya yang masih kecil,
Pemilik mengadakan akad musakoh dengan pekerja dalam masa perawatan tanaman tersebut. Pemilik menjanjikan pekerja sebagian dari buah sebagai imbalan atas pekerjaannya. Dan pemilik memastikan masa pekerjaan tersebut yang pada umumnya tanaman dapat berbuah. Apakah sah hukum akad yang telah dilakukan oleh pemilik kebun tersebut? Jawaban pertama. Dalam penggarapan tanah, tidak boleh adanya unsur-unsur yang tidak jelas, seperti pemilik tanah mendapat bagian tanaman dari tanah sebelah sini, dan penggarap mendapat bagian tanaman dari tanah sebelah sana. Hal ini dikatakan tidak jelas, karena hasilnya belum ada. Bisa jadi bagian tanaman dari tanah sebelah sini, yaitu untuk pemilik tanah bagus, dan bagian tanaman penggarap gagal panen ataupun sebaliknya. Dan bila keadaan ini yang terjadi, maka terjadi salah satu pihak dirugikan. Padahal mujaroah termasuk dari kerjasama yang harus menanggung keuntungan maupun kerugian bersama-sama. Bisa terjadi pemilik tanah memilih bagiannya dari tanah yang dekat dengan saluran air, tanah yang subur, sementara yang penggarap mendapat sisanya. Ini pun tidak diperbolehkan karena mengandung ketidakadilan, kezaliman, dan ketidakjelasan. Tetapi, dalam mujaroah harus disepakati pembagian dari hasil tanah tersebut secara keseluruhan. Misalnya, pemilik tanah mendapatkan bagian separuh dari hasil tanah dan menggarap mendapat setengah bagian juga. Kemudian, setelah ditanami dan dipanen, ternyata rugi, maka hasilnya dibagi dua. Begitu juga bila hasil untungnya maka harus dibagi dua. Dan pada kasus ini, ada kejelasan pembagian hasil dan ini diperbolehkan. Jawaban kedua. Hukum akad yang telah dilakukan adalah hukumnya sah. Sebaliknya, apabila pemilik kebun memastikan masa pekerjaan yang pada umumnya tanaman tidak dapat berbuah, maka hukum akad yang telah dilakukan tidak sah. Karena di dalamnya tidak terdapat nilai tukar, sama seperti akad musakoh berkenaan dengan tanaman yang tidak dapat berbuah.